Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Chaya Farhani, NPM 212151021, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya berasal dari kelas 2021A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat spasial matematis dan gaya kognitif. Yang pertama di sini hakikat spasial matematis. Pengertian hakikat spasial matematis yang dikemukakan oleh Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015. Nah, kemampuan spasial matematis ini adalah kemampuan membayangkan, membanding, menduga, menentukan, konstruksi, mempresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Kemampuan ini menuntut indikator siswa untuk bisa menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun ruang, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gambar geometri, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu, mengkonstruksi dan mempresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dalam konteks ruangan, dan menginvestigasi suatu objek geometri. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari hakikat spasial matematis. Yang pertama ada imaging atau pengimajinasian, yaitu siswa lebih banyak melihat daripada mendengarkan serta mempelajari konsep berdasarkan dari apa yang dilihat. Kemudian yang kedua ada conceptualizing atau pengkonsepan, yaitu siswa itu memahami konsep yang lebih baik daripada siswa-siswi yang lainnya. Yang ketiga ada problem solving atau pemecahan masalah, yaitu siswa ini lebih memilih solusi yang tidak umum dan strategis yang bermacam-macam untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada pattern seeking atau pencarian pola, yaitu siswa ini mampu menemukan pola dalam menyelesaikan masalah keruangan. Selanjutnya ada unsur-unsur hakikat spasial matematis. Yang pertama ada spatial perception atau persepsi keruangan. Nah, persepsi keruangan ini merupakan kemampuan mengamati suatu bangun ruang atau bagian-bagian ruang yang diletakkan pada posisi horizontal ataupun vertikal. Yang kedua ada spatial visualization atau visualisasi keruangan. Nah, visualisasi keruangan ini yaitu sebagai kemampuan untuk membayangkan tentang suatu bangun ruang yang bagian-bagiannya terdapat perubahan atau perpindahan. Yang ketiga ada mental rotation atau rotasi pikiran. Rotasi pikiran ini mencakup kemampuan merotasikan suatu bangun ruang secara cepat dan tepat. Yang keempat, spatial relation atau relasi keruangan. Nah, relasi keruangan ini ialah kemampuan untuk mengerti dari wujud keruangan dari suatu benda atau bagian dari benda ataupun hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada spatial orientation atau orientasi keruangan. Nah, orientasi keruangan ini merupakan kemampuan untuk mencari pedoman sendiri secara fisik ataupun mental di dalam ruang atau berorientasi dalam situasi keruangan yang istimewa. Yang selanjutnya ada indikator hakikat spasial matematis. Adapun indikator kemampuan penalaran spasial matematis yang diungkapkan oleh Bistari 2016-25,
yaitu mendeskripsikan proses dan hasil dari membayangkan transformasi balok, menghubungkan secara logis dan rasional unsur-unsur dari sebuah balok, menduga bentuk balok secara tepat dari berbagai sudut pandang, mengkonstruksi suatu model yang relevan dengan balok, dan mempresentasikan model-model balok yang divisualisasikan pada bidang datar. Nah, sehingga alasan inilah yang membuat peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui cara yang mendalam mengenai kemampuan penalaran matematis yang dimiliki oleh siswa-siswi. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri anak yang menggunakan kecerdasan spasial. Yang pertama, mereka gampang terdistraksi dengan pola di pakaian. Nah, mereka akan memperhatikan dan menyatakan keinginannya. Jadi, jika mereka melihat pakaian itu, mereka akan menyatakan jika mereka ingin. Yang kedua, mereka bisa visualisasi pikiran mereka ke dalam gambar, diagram, dan warna. Maksudnya, mereka itu bisa menggambarkan sesuatu yang bisa ia gambar dan apa yang ia pikirkan. Yang ketiga, mereka menyukai kegiatan menggambar. Yang keempat, mereka menyukai seni. Mereka bisa membedakan warna-warna yang lebih baik dibandingkan kecerdasan lainnya. Jadi anak yang menggunakan kecerdasan spasial ini akan mengetahui warna-warna terbaik yang pantas untuk suatu gambar tersebut. Yang kelima, mereka suka membuat layout atau struktur yang kompleks seperti rumah, puzzle, dan yang lainnya. Kemudian mereka bisa membaca akurat soal-soal matematika, baik itu soal cerita maupun bukan soal cerita. Mereka akan mudah dalam menentukan, mereka itu akan mudah dalam membacanya. Yang ketujuh, mereka menikmati kegiatan tulis-menulis baik fiksi ataupun sejarah. Biasanya tulisan mereka itu sangat deskriptif tentang suasana, warna, detail, pakaian, dan seterusnya. Jadi mereka itu akan melihat detail-detail sekecil apapun, warna-warnanya, kemudian suasananya. Jadi ketika orang yang menggunakan kecerdasan spasial ini dalam menulis ataupun dalam membuat sesuatu itu akan selalu detail. Yang kedelapan, di sini mereka kesulitan mendengar dalam periode yang panjang atau mereka akan mengantuk. Nah, mereka itu tidak bisa mendengarkan orang ceramah terlalu lama, tetapi sebaiknya mereka itu harus dikasih soal-soal ataupun gambar-gambar supaya mereka tidak cepat mengantuk. Yang kesembilan, mereka bisa tertawa sendiri ketika mengobrol. Nah, alasannya itu mereka akan mudah membayangkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Jadi akan cepat terlintas dari setiap obrolan yang diucapkannya itu. Dan yang ke-10, mereka tidak tahan belajar dengan membaca tulisan terus-menerus ataupun dengan gambar hitam putih seperti yang dijelaskan tadi. Mereka itu akan senang jika di dalam bukunya itu penuh dengan warna, penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak monoton. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan mengenai gaya kognitif. Di sini ada pengertian gaya kognitif. Gaya kognitif itu adalah suatu cara yang berbeda untuk melihat, mengenal, mengorganisasi informasi. Nah, setiap individu ini memiliki cara tertentu yang disukai dalam proses dan mengorganisasikan informasi sebagai respon terhadap stimulasi lingkungannya. Bahkan lebih lanjut, Woolfolk ini menjelaskan setiap individu memiliki kemampuan yang cepat dalam merespon dan ada juga yang lambat. Nah, cara-cara merespon ini berkaitan dengan sikap dan kualitas personal. Gaya kognitif seseorang dapat menunjukkan variasi individu dalam hal perhatian, mengingat, dan berpikir yang muncul atau berbeda di antara kognisi dan kepribadian. Nah, gaya kognitif ini merupakan pola yang terbentuk dengan cara mereka memproses informasi cenderung stabil, meskipun belum tentu tidak dapat berubah.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gaya kognitif yang dijelaskan oleh Winkel tahun 1996.290 yang membedakan gaya kognitif ini dalam beberapa jenis berdasarkan kecenderungannya. Yang pertama yaitu cenderung bergantung pada medan fault dependent atau cenderung tidak bergantung pada medan fault independent. Yang kedua yaitu kecenderungan konsisten atau berubah meninggalkan cara yang telah dipilih dalam mempelajari sesuatu. Yang ketiga, kecenderungan yang luas ataupun sempit dalam menentukan konsep. Yang terakhir adalah kecenderungan yang sangat atau kurang memperhatikan perbedaan antara objek-objek yang diamati. Kemudian di sini ada jenis-jenis gaya kognitif menurut Nasution pada tahun 2005.295 yang membedakan gaya kognitif ini secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar yang meliputi fault dependent, fault independent. Nah, peserta didik yang fault dependent ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau bergantung pada lingkungan dan pendidikan di waktu kecil. Sedangkan fault independent ini tidak atau kurang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan di masa lampau. Fault independent ini merupakan kebalikan dari fault dependent, di mana fault dependent ini sangat dipengaruhi dari sewaktu ia kecil, sedangkan fault independent tidak dipengaruhi oleh hal-hal lingkungan. Selanjutnya yang kedua ada impulsif refleksif. Nah, orang yang impulsif refleksif ini mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan secara yang mendalam. Sebaliknya, orang yang refleksif mempertimbangkan segala alternatif sebelum mengambil keputusan dalam situasi yang tidak mempunyai penyelesaian yang mudah. Maksudnya, orang yang impulsif ini akan lebih mudah dalam menentukan keputusan. Jadi orang ini tidak lambat dalam berpikir, akan tetapi dari keputusan yang diambil itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Tetapi orang yang impulsif ini cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan dan tidak mempertimbangkan hasil akhir yang akan mereka dapati. Sedangkan orang yang refleksif ini cenderung lebih lama dan lebih lambat dalam mengambil keputusan. Soalnya orang ini cenderung memperhatikan bagaimana nanti hasilnya. Jadi untuk orang yang impulsif ini cenderung mendapatkan nilai-nilai yang tidak memuaskan, sedangkan untuk orang yang refleksif ini cenderung mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Yang keempat di sini ada perseptif dan reseptif. Nah, orang yang perseptif dalam mengumpulkan informasi akan mencoba mengadakan organisasi dalam hal-hal yang diterimanya. Ia menyaring informasi yang masuk dan memperhatikan hubungan-hubungan di antaranya. Sedangkan orang yang represif ini lebih memperhatikan detail-detail perincian informasi yang tidak berusaha untuk membulatkan informasi yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada sistematis, intuitif. Nah, orang yang sistematis ini mencoba melihat struktur atau masalah dan orang bekerja sistematis dengan data atau informasi untuk memecahkan suatu persoalan. Orang yang intuitif langsung mengemukakan jawaban tertentu tanpa menggunakan informasi yang sistematis. Jadi orang yang sistematis ini cenderung memikirkan terlebih dahulu konsep-konsepnya seperti apa dan tidak langsung mengemukakannya. Sedangkan untuk intuitif langsung mengemukakan apa yang ia pikirkan tanpa mengonsep terlebih dahulu. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.